Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Panatua, bolehkah saya tahu apakah Akademi Jianan telah menyinggung Anda? Kata Baitua bertanya dengan suara kering, berhubungan dengan bocah itu adalah dosa besar, kata Hunbai dengan kilatan dingin di matanya saat dia menunjuk ke patung Xiaoyan. Hunbai, kamu telah menunda cukup lama, kata Hun Yu mengerutkan keningnya. Dimengerti, kata Hunbai dengan kilatan dingin melintas di matanya, dia melambaikan tangannya dan fluktuasi spasial terbentuk, segera dua douci telapak tangan dengan cepat menghantam tubuh Qian Tua dan Bai Tua dan menghancurkan pertahanan douci di tubuh mereka hingga keduanya terhuyung mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Patung itu benar-benar merusak pemandangan, kata Hunbai dengan dingin dan menoleh ke patung Xiaoyan, dia mengayunkan tangannya dan douci telapak tangan besar segera meluncur dengan keras ke arah patung Xiaoyan dan menghantamnya. Suqian dan lainnya mengungkapkan ekspresi keputusasaan di mata mereka setelah melihat telapak tangan itu menghantam patung dengan keras. Wu Hao, Xiao Yu, aku akan menahan mereka, kalian berdua harus mencoba melarikan diri bersama para siswa, kata Suqian dengan suara yang dalam seraya menoleh ke arah Wu Hao di samping. Jika kamu ingin mati, ayo kita mati bersama, kata Wu Hao dengan erat mencengkram pedangnya. Xiao Yu mengatupkan giginya, matanya yang cantik menatap patung Xiaoyan yang telah dihantam cakar besar, namun rasa terkejut muncul di wajahnya saat dia berseru, patung itu masih berdiri. Mata Suqian dan lainnya dengan cepat tertuju pada patung itu setelah mendengar kata Xiao Yu dan melihat bahwa patung besar itu benar-benar masih berdiri tidak rusak setelah debu menyebar. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang, telapak tangan yang sebelumnya bahkan bisa dengan mudah menghancurkan gunung, apalagi hanya patung belaka. Apa yang terjadi? Seru Hunbai terkejut. Hunbai cepat, mundur, teriak Hun Yu dengan ekspresinya berubah drastis. Suara Hun Yu baru saja terdengar ketika suara dingin yang acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari atas patung, hanya Ban Seng, begitu berani menghancurkan patungku. Kata sosok yang tiba-tiba muncul di depan patung setelah debu tersebar di depan banyak tatapan tertegun. Sosok itu berdiri dengan tangan di belakangnya, sebelum mengulurkan tangan kirinya dan mengarahkannya ke arah Hunbai, dan tiba-tiba mengepalkannya. Seketika itu juga tubuh Hunbai langsung meledak menjadi sekelompok kabut darah. Adegan ini menyebabkan banyak orang segera tercengang, banyak mata menunjukkan ketidakpercayaan saat mereka melihat sosok yang berdiri di atas kepala patung yang dengan mudahnya membunuh seorang Banseng, Xiaoyan. Seru Hun Yu dengan ekspresi nampak pucat. Xiaoyan, seru banyak tatapan yang berisi berbagai emosi terpana saat melihat Xiaoyan yang berdiri di atas kepala patung. Suqian dan lainnya sangat tercengang saat mereka menatap Xiaoyan, sesaat kemudian hati mereka yang semula putus asa sekali lagi menjadi hidup. Itu benar-benar dia, gumam Xiao Yu menutupi bibir merahnya dengan tangannya, meskipun sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali dia melihatnya, namun dia masih mengenali punggung familiar itu yang bahkan lebih mantap daripada saat itu. Kerumunan para siswa tiba-tiba mengeluarkan banyak suara saat semua tatapan dipenuhi dengan kejutan saat mereka melihat Xiaoyan. Apakah itu senior legendaris Xiaoyan? Dia sangat kuat, bahkan Bai Tua dan Qian Tua tidak bisa menghentikan sosok hitam itu sebelumnya, namun dia baru saja membunuh orang itu dengan satu serangan. Wajah Hun Yu nampak menegang saat dia melihat Xiaoyan yang baru saja muncul. Meskipun dia belum pernah bertarung langsung melawan Xiaoyan, dia tahu bahwa seorang ahli seperti Hun Seng bahkan terbunuh di tangan Xiaoyan, apalagi dirinya. Dia segera berteriak dengan tegas, semuanya mundur. Belasan sosok hitam dengan cepat mundur setelah mendengar teriakan keras dari Hun Yu di depan banyak tatapan tercengang Akademi Jianan saat menyaksikan pemandangan di langit. Darah banyak siswa mulai mendidih, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat punggung Xiaoyan. Dia tidak perlu menyerang, hanya dengan menunjukkan dirinya, dia bisa menakuti semua ahli. Gaya seperti itu sudah cukup keren untuk menyebabkan banyak siswa muda gemetar karena kegembiraan. Karena kalian semua telah datang, mengapa harus pergi dengan cepat? Sekte jiwa telah dihancurkan, apa gunanya untuk terus hidup? Kata Xiaoyan menyeringai saat dia melihat Hun Yu dan kelompoknya melarikan diri. Dia mengangkat kakinya sebelum dengan lembut dan meletakkannya. Segera riak tak terlihat yang sangat menakutkan menyebar dan langsung menyusul kelompok Hun Yu yang melarikan diri. Terlepas dari apakah itu Douzong atau Douzuns, semuanya langsung meledak begitu saja menjadi kabut berdarah.
banyak tatapan tercengang saat melihat kabut darah menyebar di langit saat melihat para ahli sekte jiwa itu tampaknya tiba-tiba meledak sendiri. Pemandangan itu sangat indah bagi mereka di Akademi Jianan, namun terlalu menakutkan. Su Qian bertukar pandang dengan Qian Tua dan Bai Tua dari jarak dekat, mata ketiganya mengandung keterkejutan yang dalam, membunuh para Dozuns seperti membunuh ayam, seberapa menakutkan kekuatan itu. Xiaoyan, kamu tidak akan bisa terus hidup setelah pasukan klan Hun datang, teriak Hun Yu dengan marah setelah melihat semua bawahannya telah hancur dalam sekejap mata. Berisik, kata Xiaoyan dengan senyum dingin, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan ruang di atas kepala Hun Yu nampak berfluktuasi ketika api tiba-tiba melonjak dari dalamnya, akhirnya berubah menjadi telapak tangan api lotus iblis yang tiba-tiba turun dari langit dan menghantam kepalanya hingga tubuhnya terhempas ke bawah dan jatuh dengan cepat. Di saat yang sama beberapa sosok lainnya muncul di langit di depan tatapan tertegun Su Qian dan lainnya. Douci yang menakutkan diam-diam menyebar dari sekelompok sosok yang muncul ini, kelompok Doseng. Gumam Su Qian, Bai Tua dan Qian Tua merasa kepala mereka akan meledak saat merasakan sekelompok Douci yang menakutkan ini. Orang-orang yang datang sebenarnya semuanya adalah Douseng. Sementara Su Qian dan lainnya merasa kepala mereka akan meledak, sosok hitam jatuh dari langit dan menabrak panggung arena dengan keras. Banyak orang diam-diam menelan ludah mereka saat mereka menyaksikan Hun Yu yang mati dengan ekspresi terkejut, dari cara Hun Yu yang dapat memerintahkan Ban Seng sebelumnya. Kekuatannya harus lebih kuat dari Hun Bai, namun bahkan dia masih tewas dengan cara yang tragis. Sementara Su Qian dan lainnya tanpa sadar menyeka keringat dingin, suara tawa tiba-tiba bergema di langit dan sosok tua perlahan turun dan muncul di depan mata semua orang. Su Qian, sepertinya kamu sangat cocok mengurus akademi. Kepala akademi, seru Su Qian tercengang saat melihat Mang Tianqi berjalan ke arahnya dengan wajah tersenyum saat matanya menyapu Su Qian dan lainnya. Setelah itu, matanya menyapu akademi dan mengangguk dengan puas. Ukuran tempat ini berkali-kali lebih besar dari saat dia pergi saat itu. Mang Tianqi melambaikan tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berkata sambil tersenyum, "Adik Xiaoyan, ayo turun dan bicara. Semua orang di sini adalah kenalan lamamu. Mungkinkah kamu akan terus di sana?" Xiaoyan di langit tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar itu. Dia memimpin Sun Er dan beberapa Douseng dari pasukan aliansi dan mendarat di depan banyak tatapan tertegun sebelum menangkupkan tangannya ke arah Su Qian. "Pana tua Su Qian, sudah lama tidak bertemu, piye kabare?" tanya Xiaoyan tersenyum. "Tidak ada kabar darimu selama bertahun-tahun, aku pikir sesuatu telah terjadi padamu," kata Su Qian tertawa pelan. "Pana tua Su Qian," kata Sun Er di belakang Xiaoyan menyapa Su Qian sambil tersenyum manis. Gayanya yang elegan dan cantik tak tertandingi itu seketika membuat mata para siswa laki-laki di sekitarnya langsung terbelalak. Sepertinya mereka tidak akan dapat menemukan keindahan seperti itu di seluruh akademi. "Sun Er," kata Su Qian tersenyum dan mengangguk. Sebelum dia bisa berbicara, Hu Jia tiba-tiba melompat ke depan dari belakangnya, tangannya langsung menarik Sun Er ke dalam pelukannya. "Sikapmu masih sama seperti dulu," kata Sun Er terkejut dan tersenyum. Sun Er semakin mempesona saja, "Sepertinya kamu belum bisa melarikan diri dari orang itu," kata Hu Jia tersenyum seraya melihat ke arah Xiaoyan di samping Sun Er. Wu Hao di belakang Hu Jia menyimpan pedang besarnya sebelum melihat ke arah Xiaoyan dan mengangguk saling tersenyum. Xiaoyan mengalihkan matanya ke arah sosok cantik di belakang Su Qian dan tanpa sadar bersiul ke arah Xiaoyu. "Sepertinya kamu sangat suka menjadi seorang guru ya?" kata Xiaoyan. "Kamu akhirnya kembali," kata Xiaoyu dengan wajah sedikit memerah setelah mendengar siulan Xiaoyan. Hong Gui dari gerbang Xiao tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan wajah bersemangat ke arah Xiaoyan, "Bawahan ini menyapa ketua, kamu dari gerbang Xiao, bukan? Kamu telah melakukannya dengan cukup baik," kata Xiaoyan. "Saya telah gagal dalam tugas dan tidak dapat melindungi Akademi Jianan," kata Hong Gui merasa menyesal dan menjadi agak bingung. Xiaoyan bisa dianggap seperti keberadaan legendaris dalam gerbang Xiao, dia tidak pernah menyangka dapat bertemu dengannya langsung. "Ini bukan salahmu, gerbang Xiao masih tidak bisa menghadapi musuh-musuh kuat seperti itu," kata Xiaoyan melambaikan tangannya, sebelum menoleh ke arah Cailin dan lainnya yang baru saja bergegas dari kejauhan. "Semua anggota klan Hun yang tersisa di tempat lain juga telah kami hancurkan," kata Cailin yang mendarat dengan senyum di wajahnya.
Suqian dan lainnya sedikit ketakutan saat mereka melihat belasan ahli dari kelompok Xiaoyan. Mereka menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini semuanya telah mencapai Douseng. Barisan ini benar-benar terlalu menggerikan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Suqian. Masalah yang merepotkan, kata Mang Tianqi bertukar pandang dengan Xiaoyan. Ekspresinya juga menjadi jauh lebih serius saat dia berbicara. Cobalah untuk mengalihkan akademi dan semua siswa secepat mungkin. Masalah besar akan terjadi di sudut hitam, kata Mang Tianqi dengan suara yang dalam. Dia sebenarnya juga sulit menerima tebakan Xiaoyan bahwa rumah dewa kuno Tusi berada di bagian terdalam dunia magma di bawah tanah. Ekspresi Suqian langsung berubah setelah melihat ekspresi Mang Tianqi yang nampak kusam. Dia ragu sejenak sebelum berbicara. Ada begitu banyak siswa, kemana kita bisa memindahkan mereka dengan pemberitahuan sesingkat itu? Kita tidak memiliki begitu banyak orang untuk mengawal mereka pergi dengan selamat, kata Suqian. Mang Tianqi mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Soal siswa tidak terlalu merepotkan, aku bisa membawa mereka semua bersembunyi di makam surgawi. Mari kita bicarakan dulu masalah besar ini, kata Xiaoyan. Suqian mengangguk saat mendengar itu. Di satu ruangan besar nampak Xiaoyan dan lainnya sudah berkumpul. Ada banyak faksi di wilayah sudut hitam yang telah dihancurkan oleh sekte jiwa, kata Xiaoyan. Wajah kelompok Suqian tanpa sadar berkedut saat mendengar itu. Dengan bisa menghancurkan banyak faksi dalam waktu singkat, kekuatan sekte jiwa terlalu menakutkan. Mengapa semua dihancurkan? Wilayah sudut hitam tidak memiliki permusuhan besar dengan mereka, bukan? Gumam Suqian tersenyum getir. Xiaoyan menoleh ke Mang Tianqi sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah itu Mang Tianqi menjelaskan semua kejadiannya di dataran tengah. Kamu benar-benar hebat. Dalam waktu 10 tahun, kamu sebenarnya telah mencapai tingkat menakutkan itu, kata Suqian menatap Xiaoyan dengan heran. Qian Tua, Bai Tua, Wu Hao dan lainnya tanpa sadar mengangguk. Ketika Xiaoyan pergi saat itu, dia hanya seorang Dou Huang, namun sekarang sepertinya sangat sulit untuk menemukan ahli di benua yang bisa menandingi Xiaoyan. Dari apa yang kepala akademi katakan, sepertinya kekacauan di wilayah sudut hitam disebabkan karena dunia magma di bawah akademi kita, kata Qian Tua mengerutkan keningnya. Bagian terdalam dunia magma memiliki sesuatu yang dicari klan Hun, karena itu mereka akan membunuh semua faksi di wilayah sudut hitam ini, kata Mang Tianqi. Sekelompok ahli klan Hun yang barusan datang hanyalah barisan depan. Kemungkinan besar pasukan klan Hun juga akan tiba. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran besar yang mengguncang tempat ini. Para siswa tidak boleh tetap di sini, kata Xiaoyan. Suqian dan lainnya saling memandang dan tersenyum getir saat mendengarnya. Mereka tidak mengira masalah yang sangat besar akan terjadi di tempat ini. Jika bukan karena kalian semua telah tiba tepat waktu, kemungkinan darah akan benar-benar mengalir seperti sungai melintasi wilayah sudut hitam, kata Suqian menghela nafas. Santai, Panatua Suqian, kami tidak akan membiarkan klan Hun dengan mudah menghancurkan Akademi Jianan, kata Xiaoyan tersenyum. Akademi itu hanya masalah kecil, tidak apa-apa selama semua siswa baik-baik saja, kata Suqian dengan senang. Anak kecil ini sekarang, sepertinya tidak lebih lemah dariku, mungkin aku hanya sedikit lebih unggul darinya, kata Mang Tianqi melihat Xiaoyan dan tersenyum getir. Pertama kali mereka bertemu di kolam petir saat itu, Xiaoyan hanya seorang Douzun, namun, siapa sangka dalam beberapa tahun yang singkat, Xiaoyan telah mencapai tingkat seperti itu. Kecepatan itu bahkan menyebabkan dia sedikit linglung, pikir Mang Tianqi tanpa sadar merasakan kegembiraan di hatinya. Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengar itu sebelum berbicara dengan serius ke arah Mang Tianqi. Mangci, kamu harus lebih memperhatikan masalah ini, begitu kamu menemukan kemunculan ahli dari klan Hun. Kamu harus segera mengeluarkan peringatan, aku akan menuju ke bagian terdalam dunia magma, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.